Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Mukhlason dan para hadirin sekalian. Tadi saya mendengar ceramah dari Gus Mukhlason yaitu tentang terang dan gelap. Artinya itu setelah kematian itu kita menuju ke terang dan gelap. Mohon dijelaskan. Kemudian apakah orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu bisa dilihat dengan kasat mata dari orang yang merhatikan, yang melihat. Terus kemudian pertanyaan lagi Gus, tolong dijelaskan perbedaan surga dan neraka menurut syariat dan ma'rifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan gelap dan terang, dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun kita, tatkala hati beriman menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, sebagai penolongnya. Ini hanya ahli syuhud loh Pak. Ini hanya golongan ahli syuhud. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bah penjudi, bah pemabuk, bah apapun, jikalau Allah satu-satunya yang kau jadikan sebagai penolongmu, imammu, dan imanmu hanya pada Allah itu, bukan Allah nama yang kumaksud. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan menemukan satu alam yang terang. Terang terhadap Allah. Manakala terang ini tentang alam, setelah kematianmu nanti akan dimasukkan Allah dalam alam lahut, alam berkumpulnya para kekasih Allah. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak takon marobuka. Sebab sing ditakoni luwih cetha katimbang sing takon. Sayaqulunal ladzina qalu. Allah bakal ngutus malaikat itu untuk berkata, udkhuluha bisalamin aminin. Ini jawabannya. Mlebu ngene iki. Monggo, mlebu. Perjalananmu aman, tempatmu sudah disediakan. Inilah hadis Rasulullah mengatakan, sindiran sing sapa wonge bisa jawab pitakoni malaikat mungkar nakir, turune kaya kemanten anyar. Enak lah itu kemanten anyar. Aku iling-iling biyen niku. Boh subuh ojo teko dhisik. Ngono saire lho ngoten. Boh subuh ojo teko dhisik. Ya semaknane dhewe ngoten. Ana tamu wakeh, tamu ndang minggato, ndang mulya. Aku selok garape PR. Ngoten niku, saire wong kemanten anyar lah ngono. Insyaallah. Berarti golongan inilah Bapak Ibu yang kusebut sebagai golongan ahli syuhud. Sebab mohon maaf, sinten di sini sing pernah mati? Ada? Wis mati suri lho, ada? Ternyata ketika ruhaniyah tinggalkan alam dunia masuk ke dalam alam barzakh, bahasa umum, ternyata di situ ada lapisan alam. Lapis pertama adalah alam gelap di sebelah kiri, lapis yang ke kanan adalah alam yang terang benderang. Sing sapa wonge tatkalane ning donya ndadekno Allah sebagai imamnya, sebagai penolongnya. Cara ngomong imannya hanya padanya, tidak ada persekutuan, maka dia akan dimasukkan alam yang terang benderang yang disebut sebagai alam lahut. Udah satu. Dengan ayat yang sama pasal 2. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dzulumat.
Siapa di antara kita yang tergolong ahli hijab innal waladina kafaru, disebut kafaru. Kafaru itu ingkar ambek ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Maka dia disebut sebagai orang yang menjadikan tauhid nafsu sebagai imamnya, nafsu sebagai pemimpinnya, penasehatnya. Apa akibatnya? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kita akan masuk di dalam alam yang gelap. Kalau nggak percaya ndang mati yo. Ya. Ngene gak kerasan bali oh. Itu. Bahasa gelap dan bahasa terang. Gelap terhadap Allah, terang pada Allah. Dan ayat ini didukung dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah berkata, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila." Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih gelap terhadap Allah alias buta, maka di akhirat pun juga begitu, wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi atau lebih sesat lagi. Ini berarti mafhum mukhalafah ayat Al-Isra ayat 72, sing sapa wonge barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta terhadap Allah alias terang, terus mati, maka dia masuk di alam yang terang. Ngoten lho niku maksudnya. Mafhum mukhalafah iku maksud kebalikan ayat itu. Ayatnya kan ngomong, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap buta terhadap Allah, kemudian meninggal, dia pasti di akhirat juga begitu. Berarti lawan katane, barang siapa saat di dunia hatinya sudah makrifat pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mongko lewat ayat ini saya berpesan jenengan ojo mati dhisik nek gak ati sampean tutupi iku sudah hilang. Lha ngoten nek wis ilang wis budal ora apa-apa. Iku yo gak kena dijaluk, nek teko gak iso ditolak. Sing mesti suatu saat datang. Pun itu yang pertama. Yang kedua, tentang husnul khotimah ambek su'ul khotimah. Dengan su'ul khotimah apakah bisa dilihat secara kasat mata? Tidak bisa. Kasat mata yang dimaksud kasat mata dohir tidak bisa. Cirinya hanya itu. Cirinya hanya yang di depan tadi, Pak. Kalau di dunia hatinya sudah condong pada Allah, maka mesti husnul khotimah. Tergantung Allah. Ninggalnya itu dilewatkan sakit atau hal-hal yang lain, itu urusannya Allah. Urusan Allah. Apakah lewat kecelakaan? Apakah lewat tenggelam? Ada banjir, katut. Apakah orang perempuan waktu melahirkan? Atau apapun, itu sistemnya Allah sendiri yang mengatur. Yang jelas barometernya husnul khotimah adalah hati sudah tidak buta terhadap Allah. Bahasa Rasul mengatakan, man akhiru hayati qauli la ilaha illallah fadkhulal jannah. Sing sapa wonge akhir pati iku ngucap la ilaha illallah, maka surga jaminannya. Duduk sing dimaksud diwaca iku, Pak. Maknane la ilaha illallah itu gimana? Ngoten lho. Ternyata di sini harus ada nafi dan itsbat. Nafi menghilangkan rasa iman di dalam hatimu selain Allah, yang tadinya kita ada iman keduren, hilang no. Itsbat, tetap no Allah, maksudnya imannya, iman di dalam hati kita hanya hidup itu. Illa billah. Munculnya rasa, datangnya rasa itu semata-mata datangnya dari Allah. Imannya harus di situ. Itu loh maksudnya nafi isbat, bukan jasmani. Jasmani asalnya lemah, balik nang lemah, bos. Ruhaniyah asalnya dari Allah, harus kembali ke lah iki Pak bali ini niki ikutono apa sing wis den lakoni oleh Nabi Adam dalem kuwi pingin bali ning negeri asal mudam. Nggih Gusti. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi.
Kesalahanmu tak sepuro dam. Kalau awakmu gelem nrimo kalimat iki, fatalako mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Nabi Adam nrimo apa kalimatin. Maksudnya kalimat ini adalah ajaran hakikat, ajaran dinul hak. Dengan ajaran itu Anda bisa khalwat untuk sampai ke makrifat. Fataba alaih, maka tobatnya Nabi Adam ikut diterima. Jenengan iki dosa sing ana kaitane ambek jasad, mbuh ngutil, mbuh ngelokno wong, mbuh zina dan lain sebagainya. Mohon maaf, luwih-luwih dosa sing ana kaitane dengan ruhaniyah, yaitu perbuatan syirik jali ataupun syirik khafi. Fataba alaih, diampuni. Ali Imran 31. Tadi saya katakan, jikalau kau ingin dicintai Allah, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, menerima kau sebagai kekasihnya. Nah, kemudian dosa-dosa kesalahan jasmani dan rohani diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Niki nek gelem, sebab wong nek wis laku ning kuno atine, hasud hilang, takabur hilang, riya hilang, tomak hilang dan lain sebagainya. Udah nggak ada. Hatinya sibuk berkasih mesra terhadap Allah. Nggih niki ruhaniyah sing edan nang Allah. Kadang-kadang ngeten iki sampai gak nyambut gawe, Pak. Secara fisik loh ya. Ada wis mau nyambut gawe, enggak mau. Sibuk hatinya berzikir terus. Ada yang seperti itu. Saya sendiri ya juga tidak menyalahkan. Karena yang memperjalankan semuanya itu adalah Allah. Suka-suka Allah meletakkan si hambanya di tempat ini, di tempat itu urusan Allah. Kita itu bisanya mengalir seperti air itu. Jadi husnul khotimah itu tidak bisa dilihat kasat mata dohir, tapi bisa dilihat kasat mata batin. Caranya, lihat orang ini menolak ajaran Rasulullah apa enggak. Kalau nolak sudah bisa dipastikan. Itu proses awal. Yang ketiga, apa tadi Bang Pak? Jaluk diterangki. Oh, surga dan neraka ya. Surga dan neraka secara syariat sudah maklum Pak. Itu akan terjadi setelah hari kiamat, yaumil kiamah, yaumil sa'ah. Hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, kemudian nguwat siratul mustaqim, di situ ketemu surga atau neraka. Besok nek wis dunyane dikukut, lah ngono to? Iku sarengat. Lah hakikatnya adalah apa sih syariat itu? Apa sih hakikat? Ngeten. Syariat itu ilmu, sistem, atau bahasa sepeda motor. Thariqah itu adalah jalan atau nama sebuah aktivitas apapun. Itu thariqah. Mbah Dimyati itu kalau ditanya, Mbah jenengan thariqah ya apa Mbah? Ngaji, sholat, maem, apapun aktivitas itu beliau mengatakan thariqah. Lah syariate ilmu. Ilmunya sholat bagaimana? Oh begini. Thariqah yo nama sholat itu. Allah menghadapkan thariqah itu untuk supaya kita bertemu Allah. Apa hakikatnya? Apa tujuannya itu? Apa tujuannya dengan sholat? Apa tujuan kita kerja? Apa tujuan kita makan minum? Semua jawabannya beda-beda. Kalau kita ahli hijab, mesti tujuannya sholat kita pengen masuk surga, pengen ganjarane wakeh. Lah ngoten nggih. Padahal itu makhluk apa Allah? Makhluk, wong ciptaane. Kita kerja, yo otomatis cari bayar. Kita makan, pingin kenyang. Kita minum, pingin hilang dahaga. Begitulah kita ahli hijab itu seperti itu. Tapi kalau kita ahli syuhud beda. Apa tujuan kita sholat? Apa hakikatnya sholat? Bertemu Allah. Nah iki kudu di ngelmoni. Kalau nggak ada ngelmune, nggak bisa. Nah nyatanya hakikat bertemu itu disebut makrifat. Makanya secara hakikat surga dan neraka di dunia ini sudah terjadi Pak.
Bojo muring-muring jenengan guyang guyu ae. Karena melihat semua apa yang muncul dan timbul dari garwa itu adalah Allah. Wis. Ala inna auliya Allah. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena dia selalu melihat Allahnya, tidak melihat garwa, hatinya la khaufun, gak ada rasa takut. Walahum yahzanun, gak ada rasa khawatir atau gelisah. Akhirnya nek digawe ndagel, oh Gusti Allah ngoceh. Ya iki jenenge wong dipe gak teles, dikum gak garing. Jadi goyang guyu, diwenehi rezeki yang guyu, diwenehi balak yang guyu. 4 hal yang dihadapkan Allah, nikmat, balak, taat dan maksiat. Keempat iki makhluk kabeh. Jenengan oleh karena sibuk mengahadkan Allah, maka enggak ada kata susah. Ngomong ngomong kan ilmu. Nek wis laku kan wis gak ngomong. Tinggal ngetrap nih lah. Waktu ngetrap ke iku Pak akhirnya dadi gampang. Sering-sering jenengan lelampah zikir. Seberat apapun itu tidak akan menjadi berat, akhirnya menjadi ringan. Jadi surga itu adalah di dunia ini Anda sudah menemui dengan bentuk jenengan iki bertemu Allah. Temriki. Dan neraka sama di dunia ini. Ketika jenengan iki menghadapi beberapa takdir, berhubung hati ini tidak melihat Allahnya tapi melihat makhluknya, iman kita terhadap makhluk, nyun sewu tuku jeruk lah kok jarine terus sing dodol yang jual legi Mas, dibawa pulang dipangan jadi gak muring-muring ah, mesti muring-muring jenengan, hati panas mbok ni dobol jeruk kecut diwarah legi, jari sing dodol ngene, Mas aku ya jane kepingin legi. Terus dikembalikan kepada yang menanam, aku ya kepingin legi jane tapi jebule kok ya kecut. Ini urusannya Allah wis. Karepe sing nandur, sing dodol, sing tuku iku pingin jeruk itu manis. Tapi nyatane dibikin Allah kecut. Wis tah. Neraka nggone sampean ambek aku, nek gak ndelok Allah mesti ngoten. Mesti ngoten. Neraka. Panas nih nanti. Duit gak nyekel, utang durung lunas, bojo mingkak. Wis, akhirnya napa Pak? Ana duit 10.000 nang ngene pasar tuku tampar, kendak. Wis, spekulasi. Gini iki neraka iku ya ngeten iki. Ning ngati sampean, surga ya ning ngati, neraka ning secara kacamata hakikat bukan syariat. Pun salah paham.